Dan teman-teman bisa lihat di Bitcoin kita, di sini saldonya itu udah bertambah. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan jual beli Bitcoin ya di platform MEXC ya guys ya. Nah, jadi dalam video kali ini kita akan coba jelaskan secara lebih detail ya. So, pastikan teman-teman tonton video ini sampai akhir. Nah, jadi saat ini saya sudah berada di platform MEXC-nya ya, dan seperti yang teman-teman lihat, saya sudah memiliki total aset juga ya sebesar 143 USDT ya dari total aset yang saya miliki di MEXC ini. Nah, untuk teman-teman bisa mulai membeli Bitcoin ya di platform MEXC ini, tentunya teman-teman itu login terlebih dahulu ya ke akun MEXC kalian ya. Jadi silahkan teman-teman login terlebih dahulu ke akun MEXC kalian. Dan buat teman-teman yang belum punya akunnya, silahkan teman-teman daftar terlebih dahulu ya. Untuk link pendaftarannya itu udah saya taruh di deskripsi video di bawah ini. Di situ juga udah saya cantumkan video pendaftarannya ya, dari awal hingga akun kalian terverifikasi. Nah, jadi buat teman-teman yang belum punya akun, silahkan teman-teman daftar terlebih dahulu. Nah, kalau kalian udah punya akun, silahkan login ya, silahkan login seperti yang saya lakukan ini. Nah, setelah teman-teman udah login ya, langkah selanjutnya untuk bisa membeli Bitcoin ya, teman-teman itu harus melakukan deposit ya. Nah, cara depositnya gimana bang? Nah, cara depositnya itu ada dua cara ya. Yang pertama, teman-teman bisa deposit melalui exchanger lokal ya. Kalian bisa kirimkan koin kalian ya sebelumnya di exchanger lokal kayak di Indodax ya, di Reku, di Pintu, toko kripto ya, dan sebagainya itu ke MEXC. Nah, cara deposit kedua ya, ini khususnya untuk teman-teman yang masih pemula. Nah, teman-teman bisa klik di bagian menu deposit ini. Nah, kemudian ya kalian pilih yang trading P2P guys, oke? Nah, setelah teman-teman udah pilih trading P2P ya, maka teman-teman nanti akan diarahkan ke halaman ini. Nah, setelah teman-teman udah diarahkan ke halaman P2P seperti ini, nah seperti yang teman-teman lihat ya, metode P2P di MEXC ini itu masih belum mature ya, masih belum terlalu matang ya, karena memang penjualnya itu masih sedikit sekali. Nah, jadi untuk mengakalinya ya, cara depositnya ini kita klik terlebih dahulu di bagian tulisan P2P yang ada di atas kiri ini ya. Nah, kita klik, nah kemudian kita pilih yang pihak ketiga. Nah, seperti ini ya, jadi kita pilih pihak ketiga. Nah, selanjutnya ya teman-teman bisa masukkan berapa nominal yang ingin kalian depositkan. Contoh ya, kita akan coba deposit misalnya sekitar 1 juta rupiah ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita tinggal pilih metode pembayarannya ya. Di sini itu kita pilih yang Alchemy Pay aja ya. Di sini ada Indonesia Bank Transfer. Nah, kalau udah kita tinggal klik lanjutkan. Nah, kemudian kita diarahkan ke halaman ini. Nantinya itu kita akan menerima sekitar 57,97 USDT ya. Nah, ini kita tinggal klik aja terima dan lanjutkan. Kalau udah kita klik lanjutkan. Nah, kemudian kita diarahkan ke halaman ini. Nah, teman-teman tinggal klik aja bank transfernya ya. Lalu kalian pilih yang BRI, Mandiri ataupun BNI, dan ini juga bisa kalian transfer menggunakan rekening lain ya. Jadi kalau misalnya teman-teman itu punyanya bank BCA ya, atau punya bank Jago, punya Cbank, atau punya apapun lah ya, bank-bank lain, nah, bisa juga ya. Jadi jatuhnya itu kayak transfer antar bank. Tentunya teman-teman nanti akan dikenakan biaya admin sebesar 2.500 ya, biaya admin BI Fast. Itu sih ya yang paling gampang teman-teman gunakan. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman ada salah satu bank ini, baik itu BRI, BNI, Mandiri, ya teman-teman nggak akan kena biaya admin. Oke, contoh kita pilih BRI, kita klik proceed. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke halaman ini. Nah, kemudian kita tinggal klik proceed to payment ya. Nah, kemudian nanti akan diarahkan ke halaman ini. Nah, di sini itu langsung muncul virtual account-nya. Nah, teman-teman tinggal salin aja, kemudian kalian tinggal transfer ke virtual account ini. Gampang ya guys ya. Jadi untuk cara depositnya juga videonya udah pernah saya bahas ya. Kalian bisa cek aja videonya di video playlist yang udah saya taruh di deskripsi video di bawah ini ya. Ini kalian tinggal transfer aja nih ke nomor virtual account-nya ini. Oke? Selanjutnya ya, nanti setelah teman-teman udah transfer ya, maka nanti saldonya itu akan langsung masuk ke total aset kalian ini ya. Atau lebih detailnya kita bisa klik di bagian menu dompet. Nah, jadi ya nanti saldonya itu ya akan langsung masuk ke menu spot ini guys ya. Jadi coba kita klik menu spotnya. Nah, jadi nanti setelah teman-teman deposit ya, saldonya itu akan langsung masuk ke sini guys. Oke?
Jadi tadi kan kita depositnya itu dalam bentuk USDT ya, maka nanti saldo yang masuk ya itu akan langsung berubah menjadi USDT seperti ini. Oke, jelas ya. Nah, itu merupakan langkah kedua ya, supaya teman-teman bisa membeli Bitcoin di MEXC ini. Dan langkah ketiga adalah setelah teman-teman sudah memiliki saldo berupa USDT ya di bagian daftar aset ini, kemudian kita bisa langsung membeli Bitcoin ya di menu trade. Nah, tapi sebelum kita membeli, saya pengen liatin dulu kepada kalian ya. Jadi di sini itu selain USDT ya, saya juga sebenarnya sudah memiliki aset di Bitcoin ya sebanyak 0,00005938 ya, atau kalau dalam rupiah itu sekitar 107.000, dan juga aset dalam bentuk Doge sebanyak 25 Doge ya, atau sekitar 97.736. Nah, jadinya nanti kalau kita membeli Bitcoin ya, maka nanti aset Bitcoin kita ini akan bertambah. Nah, cara membeli Bitcoinnya gimana bang? Nah, cara membelinya itu teman-teman bisa langsung klik aja di bagian menu trade. Nah, kemudian nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman ini. Nah, untuk melakukan pembelian Bitcoinnya, ya di sini teman-teman harus ubah dulu nih ya tulisan ataupun per koinnya. Di sini kan tulisannya itu adalah ton/USDT. Nah, teman-teman klik dulu sekali ya di pernya ini. Kemudian ya teman-teman tinggal klik di bagian tulisan USDT ini ya. Nah, maka di sini itu akan dimunculkan per yang bisa kita beli dengan USDT ya. Dan di nomor 2 di sini ada koin BTC ya /USDT. Nah, kita tinggal klik aja. Nah, maka kita akan diarahkan ke halaman ini langsung ya guys ya. Jadi di sini itu sudah muncul ya order book dari BTC/USDT-nya. Nah, selanjutnya ya, untuk melakukan pembelian ya secara langsung supaya kita bisa mendapatkan Bitcoin-nya secara langsung. Nah, ini di bagian limit kita klik dulu ya. Kita klik dulu. Lalu kita pilih pasar guys ya. Kenapa? Karena kalau tulisannya masih limit, nanti begitu kita beli koinnya itu tidak langsung masuk ya, tapi dia harus menunggu terlebih dahulu ya. Tapi kalau kita menggunakan pasar, maka ketika kita beli kita bisa langsung mendapatkan Bitcoin kita. Oke? Nah, kemudian di sini kita bisa langsung masukkan berapa total USDT yang kita beli ya. Jadi di sini kita bisa, saya kan punya 130 nih. Saya pengen beli sekitar 30 USDT. Nah, kalau udah kita tinggal beli BTC. Nah, oke, maka berhasil dikirim ya. Nah, selanjutnya kita bisa langsung klik di bagian menu dompet. Nah, begitu kita klik menu dompet, teman-teman bisa lihat perbedaannya ya. Yang tadinya saldo di USDT kita itu ada 130 ya, dan sekarang sudah berubah menjadi 100 USDT ya. Saldo di USDT kita itu udah berkurang, dan teman-teman bisa lihat di Bitcoin kita di sini saldonya itu udah bertambah ya, udah menjadi 0,00033 Bitcoin, atau kalau dalam rupiah itu sekitar 596.189 rupiah. Nah, kalau saldo di dompet kita ini sudah bertambah, nah maka otomatis ya kita sudah berhasil membeli Bitcoin guys ya. Nah, selanjutnya gimana bang? Kalau kita sudah berhasil membeli Bitcoin ya, selanjutnya teman-teman sudah bisa menggunakan Bitcoin ini di MEXC ya. Contoh misalnya teman-teman pengen trading spot ya, kalian bisa lakukan trading spot. Misalnya teman-teman itu sukanya scalping ya, ataupun sukanya itu intraday, ataupun sukanya swing. Nah, teman-teman tinggal trading aja menggunakan saldo yang udah kalian punya di spot market ini. Kemudian kalau misalnya teman-teman pengen trading future, nah teman-teman bisa transfer nih saldo kalian ya dari spot ini ke future. Nah, caranya gimana? Caranya teman-teman tinggal klik aja menu transfer. Lalu kalian pilih nih ya, kalian pilih darinya itu dari spot ya, ke-nya itu ke future. Kemudian kalian pilih misalnya berapa ya pengen kalian transfer. Misalnya tadi kan kalian punyanya itu Bitcoin ya, jadi kita ubah dulu USDT-nya ini, kita ubah ke Bitcoin. Nah, seperti ini. Kemudian kita tinggal masukin berapa yang mau pengen kita transfer. Misalnya kita pengen transfer semua ya, kita pengen trading future. Nah, kalau udah kita tinggal klik transfer. Nah, begitu kita udah klik transfer, maka nanti saldonya itu akan muncul di bagian menu future ini guys. Oke, jelas ya. Dan kalau misalnya teman-teman ingin menggunakan fitur copy trade, ya bisa juga nih ya, ada di sini menu copy trade. Jadi teman-teman bisa gunakan fitur copy trade ini dengan Bitcoin yang kalian punya ya. Atau kalau misalnya teman-teman pengen earn gitu ya, pengen dapat reward ataupun bunga dari Bitcoin yang kalian punya, bisa juga ya. Teman-teman tinggal klik di bagian menu beranda, kemudian kalian tinggal pilih yang di bagian menu lainnya ya. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal cari menu tabungan. Nah, ini ya menu tabungan, kita klik aja. Nah,
maka di sini itu nanti akan dimunculkan koin-koin yang masih bisa kita staking ya guys ya. Di sini coba kita cari Bitcoin ya, apakah ada Bitcoin? Nah, ada ya guys ya. Jadi di sini kita juga bisa staking Bitcoin dengan sistem fleksibel bisa ya, dengan sistem tetap juga bisa. Jadi tergantung kalian ya. Apakah Bitcoin yang udah kalian miliki di dompet tadi itu mau kalian gunakan untuk apa? Ya, untuk bisa menambahkan cuan kalian. Oke. Nah, kemudian muncul pertanyaan, Bang, kalau sewaktu-waktu nih saya butuh duit ya, saya pengen jual Bitcoin saya. Nah, itu gimana, Bang? Nah, caranya teman-teman tinggal klik aja di bagian menu dompet. Nah, untuk cara menariknya ya ke saldo rupiah ya, untuk saat ini saya masih belum menemukan cara yang tanpa exchanger lokal ya guys ya, karena memang di MXC ini kan fitur P2P-nya itu masih belum terlalu mature ya. Jadinya kalau teman-teman ingin menarik Bitcoin kalian ini ya ke rekening bank kalian, nah di sini cara yang paling simple yang bisa saya kasih tahu adalah teman-teman bisa kirimkan terlebih dahulu Bitcoin kalian ini itu ke exchanger lokal ya. Contoh exchanger lokal itu apa aja, Bang? Ya, ada Indodax ya, ada Toko Kripto ya, ada Pintu, ada Reku ya, kemudian ada Peluang ya, ada Thrift dan sebagainya ya. Jadi kalian tinggal kirimkan aja ya aset Bitcoin kalian ini langsung ya ke exchanger tersebut. Nah, setelah udah kalian kirimkan dan udah kalian terima asetnya, nah barulah kalian jual asetnya di aplikasi itu ya, aplikasi exchanger lokal itu. Nah, kemudian setelah udah kalian jual, maka asetnya nanti akan langsung berubah menjadi Indonesia rupiah ya. Dan videonya bisa langsung kalian cek aja di video playlist yang udah saya taruh di deskripsi video di bawah ini. Oke? Cukup jelas ya guys ya bagaimana skema ya ataupun ritme agar teman-teman bisa melakukan jual beli Bitcoin ya di MXC ini. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.